Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Simabengi AMDKEP. Saya merupakan salah satu peserta lasar CPNS Kabupaten Aceh Tengah. Golongan 2, Angkatan 8, Kelompok 2, tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini atau IMD pada Persalinan di Ruang Bersalin RSUD Datu Baru Takengon. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang telah banyak membantu saya dalam menyusun rancangan aktualisasi ini. Terlebih kepada mentor yang merupakan Kepala Bidang Keperawatan RSUD Datu Baru Takengon, yaitu Bapak Nels Pria Suhada SKEP, dan juga dari pihak LAN, Ibu Coach, Ibu Ira, Yulita, SSI, MSI, yang sudah banyak mengirimkan kritik dan saran terhadap rancangan aktualisasi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah hadir. Diharapkan rancangan ini dapat menjadi poin pembelajaran bagi kita semua. Latar belakang. Tugas dan fungsi bidan terampil dalam memfasilitasi pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau IMD tertuang dalam Permen PAN RB nomor 36 tahun 2019 pasal 8 ayat 1. IMD merupakan salah satu penentu kesuksesan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Pelayanan kebidanan di ruang bersalin yang belum optimal dilakukan salah satunya adalah belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau IMD. Oleh karena itu, petugas kesehatan dapat memberikan dukungan untuk melaksanakan IMD dengan baik. Dengan meningkatkan pelaksanaan IMD melalui sosialisasi pada petugas di ruang bersalin RSUD Datu Baru Takengon, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu dan bayi yang baru lahir, sehingga tercapainya ASI eksklusif. Oleh sebab itu, saya mengangkat isu optimalisasi pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau IMD pada persalinan di ruang bersalin RSUD Datu Baru Takengon. Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Tujuan umum. Penerapan nilai-nilai dasar berakhlak pada individu calon ASN berdasarkan tugas dan fungsi, serta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak pada lingkungan kerja RSUD Datu Baru Takengon. 2. Tujuan khusus. Dapat mengoptimalkan pelaksanaan IMD pada persalinan di ruang bersalin RSUD Datu Baru Takengon. Kemudian manfaat. Bagi penulis, mampu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsi di ruang bersalin RSUD Datu Baru Takengon. Kemudian bagi organisasi, terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga RSUD Datu Baru menjadi pilihan utama masyarakat sesuai visi dan misinya. Kemudian bagi masyarakat, ibu bersalin terpenuhinya hak mendapatkan layanan IMD dari bidan serta terpenuhi haknya untuk dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Kemudian ini adalah profil instansi RSUD Datu Baru Takengon. Adapun visinya yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Datu Baru Kabupaten Aceh Tengah sebagai rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan regional wilayah tengah yang terakreditasi serta bernuansa Islami. Misinya yaitu 1. Mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dengan teknologi. 3. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen. 4. Meningkatkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsi rumah sakit. 5. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai rumah sakit. 6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas.
Berikut ini adalah struktur organisasi RSUD Datu Beru Takengon. Tugas Jabatan Fungsional Bidan Terampil 1. Memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. 2. Melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. 3. Melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. 4. Melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis. 5. Melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis. 6. Melakukan fasilitas inisiasi menyusu dini atau IMD pada persalinan normal. 7. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal. 8. Melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. 9. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. 10. Melakukan pelayanan keluarga berencana, oral, dan kondom. 11. Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana pada individu keluarga sesuai kebutuhan. Selama saya bertugas di ruang bersalin, saya mendapatkan 3 isu yang ada di sana. Isu pertama yaitu belum optimalnya edukasi kepada ibu pasca bersalin atau postpartum dan keluarga tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir RSUD Datu Beru Takengon. Identifikasi isu yang kedua yaitu belum optimalnya edukasi kepada ibu pasca bersalin atau postpartum dan keluarga mengenai KB pasca persalinan di ruang bersalin. Deskripsi isu yaitu KB pasca persalinan sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan keluarga, serta mengatur kelahiran anak yang diinginkan. Di ruang bersalin, jumlah ibu bersalin Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023 berjumlah 221 orang persalinan normal. Penyampaian edukasi yang diberikan bidan sering tidak optimal karena belum adanya media edukasi di ruang bersalin, sehingga edukasi yang disampaikan tidak dapat diterima secara maksimal oleh pasien. Keterikatan dengan agenda 3 yaitu Smart ASN, di mana partisipasi bidan dalam memberikan edukasi dapat meningkatkan pengetahuan kepada ibu postpartum dan keluarga mengenai KB pasca persalinan. Pihak yang terdampak yaitu ibu, bayi, dan keluarga. Ini adalah foto di mana tidak tersedianya media edukasi di ruang bersalin. Identifikasi isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pelaksanaan IMD pada persalinan di ruang bersalin RSUD Datu Beru Takengon. Deskripsi isu: IMD adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu. Berdasarkan data persalinan di ruang bersalin dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023 berjumlah 221 orang persalinan normal dan yang berhasil dilakukan IMD sebanyak 156 orang atau 70,58%. Oleh karena itu, petugas kesehatan dapat memberi dukungan untuk melaksanakan IMD dengan baik melalui sosialisasi pada petugas. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik profesi serta dapat meningkatkan pengetahuan. Pihak yang terdampak yaitu petugas kesehatan, ibu, bayi, dan keluarga. Ini adalah buku register di ruang bersalin. Di sini siapa saja yang dilakukan IMD tertuang pada buku register ini. Analisis isu. Di sini saya menggunakan tapisan USG. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya edukasi kepada ibu postpartum dan keluarga tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di ruang bersalin RSUD Datu Beru Takengon. 2. Belum optimalnya edukasi kepada ibu postpartum dan keluarga mengenai KB pasca persalinan di ruang bersalin RSUD Datu Beru Takengon.
3. Belum optimalnya pelaksanaan IMD pada persalinan di ruang bersalin RSUD Datu Baru Takengon. Di sini dengan menggunakan tapisan USG ini saya mengangkat isu yang ketiga, yaitu belum optimalnya pelaksanaan IMD pada persalinan di ruang bersalin RSUD Datu Baru Takengon. Penyebab isu utama, di sini saya menggunakan diagram fishbone. Ada 4 penyebab di mana belum optimalnya pelaksanaan IMD pada persalinan. Yang pertama yaitu tenaga manusia, yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan bidan dalam pelaksanaan IMD. Yang kedua, kondisi ibu dan bayi yang tidak memungkinkan untuk melakukan IMD. Penyebab yang kedua yaitu mother-daughter, lingkungan, yaitu kurangnya dukungan dari suami dan keluarga. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu metode, kurangnya kebijakan atau SOP yang jelas mengenai pelaksanaan IMD. Yang keempat yaitu material atau bahan, tidak tersedianya bahan edukasi mengenai IMD. Mengenai isu yang telah terpilih, yang menjadi masalah serius apabila isu ini tidak segera diselesaikan, yaitu akan berdampak 1. Dapat menyebabkan produksi ASI berkurang sehingga menjadi salah satu penyebab gagalnya produksi ASI eksklusif. 2. Resiko infeksi yang terjadi pada bayi sehingga dapat terjadi kematian pada bayi. 3. Resiko perdarahan pasca persalinan sehingga dapat terjadi kematian pada ibu. 3. Mengurangi kedekatan rasa kasih sayang antara ibu dan bayi. Gagasan kreatif. 1. Menelaah SOP tentang pelaksanaan IMD. 2. Menyediakan media edukasi yang cukup dan mudah dipahami mengenai IMD, baik untuk ibu hamil, keluarga maupun bidan. 3. Melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bidan. 4. Memberikan sosialisasi kepada suami dan keluarga pasien mengenai manfaat dan pentingnya melaksanakan IMD pada persalinan. 5. Perawatan medis yang tepat harus diberikan untuk memperbaiki kondisi ibu dan bayi sebelum IMD dilakukan. Ini adalah rancangan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Yang kegiatan yang pertama yaitu menelaah SOP tentang pelaksanaan IMD. Tahapan kegiatan 1. Meminjam SOP kepada kepala ruangan. 2. Membaca dan memahami SOP pelaksanaan IMD. 3. Menilai kesesuaian SOP dengan SOP terbaru. Output 1. Mendapatkan SOP. 2. Pemahaman SOP. 3. Referensi SOP terbaru. Nilai berakhlak yaitu 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Loyal. 4. Adaptif. Kontribusi terhadap visi atau misi instansi, yaitu kegiatan ini membantu tercapainya misi RSUD Datu Baru Takengon. Kegiatan yang kedua yaitu menyediakan media edukasi yang cukup dan mudah dipahami mengenai IMD. Tahapan kegiatan 1. Mencari referensi materi dan gambar. 2. Mendesain rancangan leaflet. 3. Melakukan konsultasi desain leaflet. 4. Melakukan perbaikan desain leaflet. 5. Mencetak leaflet. Outputnya 1. Mencari referensi materi dan gambar untuk leaflet serta video edukasi. 2. Mendesain rancangan leaflet dan video. 3. Melakukan konsultasi desain leaflet. 4. Melakukan perbaikan desain leaflet dan video. 5. Mencetak leaflet dan membuat link video. Nilai berakhlaknya 1. Akuntabel. 2. Kompeten. 3. Harmonis. 4. Loyal. 5. Adaptif. Kontribusi terhadap visi atau misi instansi. Kegiatan ini membantu tercapainya misi RSUD Datu Baru, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bidan. Tahapan kegiatan 1. Menyusun jadwal rencana kegiatan sosialisasi. 2. Melakukan konsultasi pelaksanaan sosialisasi kepada atasan.
3. Mengkonfirmasikan akan dilakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan di ruang bersalin. Output 1. Mencari referensi materi dan gambar untuk leaflet serta video edukasi. 2. Mendesain rancangan leaflet dan video. 3. Melakukan konsultasi desain leaflet. 4. Melakukan perbaikan desain leaflet dan video. 5. Mencetak leaflet dan membuat link video. Nilai berakhlak 1. Akuntabel. 2. Kompeten. 3. Harmonis. 4. Loyal. 5. Adaptif. Kontribusi terhadap visi atau misi instansi. Kegiatan ini membantu tercapainya misi RSUD Datu Baru, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dengan teknologi. Kegiatan yang keempat yaitu memberikan sosialisasi kepada suami dan keluarga pasien mengenai manfaat dan pentingnya melaksanakan IMD pada persalinan. Tahapan kegiatan 1. Mencari referensi tentang manfaat dan pentingnya pelaksanaan IMD. 2. Memberi informasi suami dan keluarga pasien akan dilakukan edukasi. 3. Melakukan edukasi kepada suami dan keluarga pasien. Outputnya 1. Referensi materi tentang manfaat dan pentingnya pelaksanaan IMD. 2. Suami dan keluarga pasien mengetahui dan setuju dilakukan edukasi. 3. Media edukasi leaflet dan video. Nilai berakhlak 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 5. Loyal. Dan 6. Adaptif. Kontribusi terhadap visi misi instansi. Kegiatan ini membantu tercapainya misi RSUD Datu Baru, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Tahapan kegiatan 1. Menyiapkan bahan evaluasi. 2. Menganalisis data dan hasil pemantauan. 3. Menyusun laporan hasil evaluasi. Outputnya 1. Menyiapkan bahan evaluasi. 2. Menganalisis data hasil pemantauan. 3. Menyusun laporan hasil evaluasi. Nilai berakhlak 1. Berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. Dan 4. Adaptif. Kontribusi terhadap visi atau misi instansi. Kegiatan ini membantu tercapainya misi RSUD Datu Baru, meningkatkan kualitas pembelajaran profesional di semua tingkatan untuk menghasilkan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan. Waktu pelaksanaan kegiatan. Ini adalah tabel rencana jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Kegiatan yang pertama yaitu menelaah SOP tentang pelaksanaan IMD akan saya lakukan di bulan Mei, yaitu dalam waktu 3 minggu. Yang kedua, menyediakan media edukasi yang cukup dan mudah dipahami mengenai IMD yang akan saya lakukan 3 minggu di bulan Juni. Kemudian kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bidan, yaitu 1 minggu di bulan Juni dan 2 minggu lagi di bulan Juli. Yang keempat, memberikan sosialisasi kepada suami dan keluarga mengenai manfaat dan pentingnya melaksanakan IMD pada persalinan, yaitu akan saya lakukan 2 minggu di bulan Juli. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Di sini saya akan melakukan. Sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.